Baik, sudah siap semuanya? Sudah. Sudah. Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Selamat siang Bu. Alhamdulillah baik. Masih semangat ya? Masih semangat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doa teman-teman. Untuk pertemuan kemarin kita udah bahas tentang masalah ekonomi. Ada yang masih ingat nggak apa aja masalah ekonomi itu? Bisa disebutkan? Ada yang bisa menyebutkan? Kelangkaan. Kemiskinan. Kemiskinan. Pengangguran bisa. Pengangguran. Banyak ya masalah ekonomi ya. Ya. Oke, selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu sistem ekonomi? Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kasih gambaran sedikit aja apa itu sistem ekonomi. Ada yang bisa menjawab? Oke, kita bahas bersama guys ya. Sistem ekonomi adalah suatu cara yang digunakan dalam rangka mengatur dan mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Jadi setiap negara itu pasti membutuhkan sebuah sistem ekonomi agar kegiatan ekonomi dalam negara tersebut dapat berjalan dengan baik. Oke. Macam-macam sistem ekonomi ada 4. Yang pertama sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi campuran. Coba Mbak Lydia dibaca apa itu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan secara turun-temurun dalam melakukan kegiatan ekonominya. Dalam sistem ekonomi tradisional ini hanya mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja. Oke, sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan secara turun-temurun. Contohnya berburu, terus bertani, dan berkebun. Selanjutnya sistem ekonomi tradisional ini hanya mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang ada. Untuk kelebihan dan kelebihannya tidak adanya persaingan, semua dilakukan berdasarkan kebiasaan. Yang kedua, masyarakat tidak terbebani target tertentu karena semua kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya, untuk kelemahannya, masyarakat hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga tidak ada motivasi untuk menciptakan sebuah kemajuan. Jadi, masyarakat di sistem ekonomi tradisional ini berusaha hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, tidak ada persaingan sehingga tidak menciptakan sebuah kemajuan. Oke, selanjutnya Mas Fakultasi bisa dijelaskan. Sistem ekonomi komando atau pusat. Nah, sistem ekonomi yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, baik memiliki faktor produksi maupun alokasi penggunaan sumber daya alam. Nah, di dalam penerapannya, pihak pemerintah akan mengelola seluruh aktivitas ekonomi seperti pada kegiatan produksi hingga hasil produksinya. Oke, dalam sistem ekonomi komando atau terpusat ini adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Pihak pemerintah ikut serta dalam kegiatan produksi hingga hasil produksinya. Selanjutnya untuk kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi komando atau terpusat, Mbak Ima bisa dibaca. Yang kelemahan, Kelebihannya dulu. masalah ekonomi seperti ketimpangan dan berkurangnya tidak adanya pengawasan dan
pemerintah. Kedua, pendapatan lebih merata. Oke, masalah ekonomi seperti ketimpangan dapat dikurangi dengan adanya pengawasan dan campur tangan dari pemerintah. Apabila pemerintah ikut campur tangan dalam sistem ekonomi, maka sistem ekonomi itu akan diawasi sehingga ketimpangan-ketimpangan yang terjadi itu bakalan diminimalisir. Lalu yang kedua, pendapatan bisa lebih merata. Kalau untuk kelemahannya, Mas Imam? Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama kemajuan masyarakat terhambat, yang kedua masyarakat dan swasta tertekan, yang ketiga monopoli oleh pemerintah yang tidak memihak rakyat sangat merugikan. Oke, kemajuan masyarakat terhambat. Karena adanya campur tangan dari pemerintah, otomatis masyarakat itu tidak merasa bebas ya untuk melakukan sebuah inovasi, sehingga kemajuan masyarakat juga akan terhambat. Lalu yang kedua, masyarakat dan swasta tertekan. Pasti ya, itu karena campur tangan dari pemerintah, maka tidak bisa bebas dalam melakukan sistem ekonomi. Lalu yang ketiga, ada monopoli oleh pemerintah yang tidak memihak rakyat sangat merugikan. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar atau liberal. Mas Rizky, saya dibaca. Sistem ekonomi pasar atau liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, di mana pada sistem ini segala sesuatu ditentukan oleh kondisi pasar dan pemerintah tidak ikut campur tangan dan tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oke. Sistem ekonomi pasar atau liberal ini kebalikan dari sistem ekonomi komando atau terpusat. Kalau tadi sistem ekonomi komando atau terpusat kan ada campur tangan dari pemerintah. Nah, kalau yang pasar atau liberal ini lebih ke kondisi pasar dan pemerintah itu tidak ikut campur dalam sistem ekonomi pasar atau liberal ini. Untuk kelebihan dan kelemahannya, yang pertama masyarakat lebih partisipatif dan kreatif. Lalu yang kedua, persaingan akan menghasilkan kemajuan. Yang ketiga, produk yang dihasilkan akan bermutu tinggi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau ada campur tangan dari pemerintah itu maka masyarakat kan menjadi tidak bebas sehingga tidak bisa berinovasi dan lebih kreatif. Sedangkan kalau dalam sistem ekonomi pasar atau liberal ini, masyarakat bisa lebih partisipatif atau kreatif, menciptakan sebuah produk yang memiliki mutu yang tinggi. Untuk kelemahannya, ketimpangan meningkat karena pendapatan dan penguasaan faktor produksi yang tidak merata. Adanya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Selain ada sisi positif, pasti juga ada sisi negatifnya ya. Kalau tadi sistem ekonomi komando itu positifnya pendapatan bisa merata dan ketimpangan bisa berkurang. Nah, sebaliknya kalau sistem ekonomi pasar atau liberal ini malah ketimpangan bisa semakin meningkat karena tidak diawasi dan juga pendapatan juga tidak merata. Adanya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Sistem ekonomi campuran. Sistem ini muncul sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat dengan mengkombinasikannya dan mengurangi kekurangan masing-masing dari kedua sistem ekonomi tersebut. Jadi sistem ekonomi campuran ini perpaduan antara sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi terpusat atau komando. Dari sistem ekonomi komando atau terpusat tadi kan sudah ada kekurangan. Terus dari sistem pasar juga ada kekurangan. Nah, sistem ekonomi campuran ini berusaha untuk meminimalisir kekurangan dari kedua sistem ekonomi tersebut. Nah, ini untuk kelebihannya bisa dibaca Mas Fakhrul Razi. Untuk kelebihannya yang pertama adalah pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Yang kedua, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Oke, pemerintah dapat memfokuskan perhatian
dibatasi, maka setiap masyarakat bisa mendorong kreativitasnya untuk menciptakan sebuah produk atau jasa yang sangat berkualitas. Lalu untuk kelemahannya, Mas Imam? Kelemahannya sendiri yang pertama sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Kedua, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Berarti ini kan karena campuran sehingga pemerintah dan swasta itu menjadi sulit membedakan mana sih batas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan yang harus dijalankan oleh pihak swasta. Lalu sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Bisa dipahami yaitu untuk menentukan batas antara sulit menentukan batas itu sumber produksi itu yang seharusnya dikelola oleh pemerintah dan swasta itu sulit dibedakan batasnya. Untuk kesimpulannya bisa dibaca Mbak Julia. Kesimpulannya, sistem ekonomi merupakan suatu cara yang digunakan dalam rangka mengatur dan mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Sistem ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi campuran. Pada dasarnya, masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di dunia hampir sama, tetapi karena sistem pemerintahan, sumber daya alam, serta teknologi yang dimiliki setiap negara tidak sama, membuat masing-masing negara memiliki sistem ekonominya sendiri. Oke, jadi sistem ekonomi itu sangat penting dalam sebuah negara untuk mengatur kegiatan ekonomi dalam suatu negara tersebut. Nah, masalah pada dasarnya itu ya, masalah ekonomi dalam setiap negara itu sama. Cuman yang membedakan itu sistem pemerintahannya, sumber daya alam, serta teknologi yang dimiliki setiap negara tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, Ibu kasih tugas ya, bisa dicatat. Sudah? Tentukan sistem ekonomi yang berlaku di negara Indonesia serta berikan penjelasannya. Ini buat kelompok aja ya, masing-masing kelompok 3 orang. Nanti Ibu tunjuk siapa yang maju ke depan untuk presentasi. Silakan dikerjakan.
Di depan. Ya, enggak salah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ida. Tentukan sistem ekonomi apa sih yang berlaku di Indonesia? Untuk penjelasannya, di Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi Pancasila karena sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem yang memadukan ideologi konstitusional bangsa Indonesia dengan sistem ekonomi campuran yang diberikan melalui kerangka ekonomi demokrasi serta rangka-rangka ekonomi yang memihak dan memberdayakan seluruh masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi untuk Indonesia sendiri menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Terima kasih teman-teman.